sebenarnya bagaimana kebijakan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan vaksinasi ini, Bu Nadia? Ya, jadi yang pertama vaksinasi ini adalah salah satu dari rangkaian upaya kita untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 dan tentunya mengatasi situasi pandemi yang saat ini kita hadapi. Dan vaksinasi ini merupakan juga bagian yang tidak terpisah dari upaya lainnya, termasuk mulai dari 3M, 3T, dan juga tata laksana yang terus-menerus kita perkuat di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu, Pak Andreas. Ya, oke. Saya ke Pak Itop dulu sebelum nanti Bu Nadia lagi ya. Nah, Bu Cut juga sudah menyiapkan pertanyaan. Pak Itop, kalau dari sisi Pak Itop ini adalah panggilan sayang ya. Nah, maksudnya apa? Nama favorit ya untuk Pak Atobari. Pak Itop, kalau dari sisi konsep, apakah kebijakan pemerintah untuk menyiapkan vaksin ini sudah sesuai ya? Silakan Pak Itop. Ya, terima kasih Pak Andreas. Mungkin dulu saya pernah juga mengambil beberapa diploma di vaksinologi di Pasteur Institute dan juga di di Korea. Saya ingat sekali ada seorang guru besar saya juga tentang vaksinologi yang mengatakan bahwa tidak ada suatu intervensi di dunia ini ya yang bisa mengurangi jumlah penyakit infeksi paling banyak selain daripada cuci tangan dan vaksinasi. Jadi ini merupakan yang saya selalu ingat bahwa vaksin itu merupakan salah satu metode preventif yang sudah kita kenal sejak lama. Dan kalau kita melihat bagaimana dampak dari vaksinasi terhadap pengurangan penyakit, itu sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Ya, polio berkurang drastis. Kemudian kita ketahui ada beberapa penyakit yang sekarang eradikasi juga akibat vaksin. Kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti pneumonia, diare, ya pertusis, itu kalau kita mengenal sejarah vaksinasi, itu keberhasilan vaksinasi itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Jadi pemberian vaksinasi untuk COVID ini adalah sesuatu keharusan sekarang. Kalau kita ingin mencegah terjadinya penyakit, tetapi ingat bahwa vaksinasi itu banyak ya, bisa dia mencegah transmisi penyakit, bisa dia mengurangi gejala berat sakitnya, severity atau keparahan dari penyakit. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Tidak berarti kalau tidak diberi vaksin kita kemudian betul-betul mungkin tidak kena penyakit, tapi bisa kena, tapi tidak berat atau kemudian tidak punya gejala. Itu sudah luar biasa dampak dari vaksin seperti itu. Ya, oke. Nah, terima kasih Pak Itop. Jadi kebijakan pemerintah sudah sangat tepat ya untuk bisa mereduksi ya, dampak dari virus SARS-CoV-2 ini. Ya, Bu Nadia mungkin ada pertanyaan? Bu Cut, silakan. Iya, saya juga ingin bertanya kepada Dr. Siti Nadia. Siang, Dok. Terima kasih sudah hadir. Dan ini sebenarnya terkait beberapa pengumuman dari beberapa waktu lalu ya, pengumuman dari Bapak Menkes. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena memang vaksinnya itu ada beberapa macam. Nah, ini bisa dijelaskan nggak, Dok? Kenapa bisa berbeda dan efektivitasnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai vaksin yang akan kita gunakan dalam vaksinasi nasional untuk COVID-19, tentunya seperti yang sudah disampaikan bahwa vaksin ini akan diberikan gratis untuk seluruh tentunya sasaran
vaksinasi, dan ini tentunya mengapa diberikan gratis adalah karena ini adalah komitmen kita bersama untuk kita bisa sama-sama keluar dari pandemi COVID, dan tentunya untuk melindungi diri kita masing-masing dan tentunya keluarga yang kita sayangi. Nah, Indonesia menargetkan untuk memberikan vaksin COVID-19 ini kepada 181,5 juta jiwa, yang artinya dalam perhitungan di mana semua jenis vaksin COVID-19 ini dibutuhkan 2 kali penyuntikan dosis, maka minimal vaksin yang harus kita sediakan itu adalah sejumlah 426 juta dosis, yang artinya ini adalah jumlah yang cukup besar yang harus kita dapatkan, dan kita harus berjuang berkompetisi dengan negara-negara lain untuk bisa mendapatkan jumlah vaksin ini dalam jangka waktu 1 tahun atau di tahun 2021. Mungkin kita sudah ketahui bahwa untuk mendapatkan vaksin ini bisa kita dapatkan pada tahun 2022. Bahkan kita sudah ketahui bahwa dunia untuk bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini butuh waktu 3,5 tahun untuk melakukan vaksinasi. Nah, ini tentunya Indonesia tidak mau menunggu begitu lama, sehingga untuk kita bisa mencukupi kebutuhan 180,5 juta, maka kita mengupayakan tentunya dari berbagai jenis penyedia vaksin. Dan vaksin pertama yang sudah menyatakan tentunya di awal untuk bisa mendatangkan ke Indonesia adalah jenis vaksin Sinovac. Tetapi sesuai dengan Kemenkes 12576 sudah disampaikan bahwa vaksin yang lain ada 7 jenis vaksin selain tentunya vaksin milik Bio Farma sendiri, kemudian ada vaksin AstraZeneca, ada Novavax, ada tentunya Pfizer dan Sinopharm, serta vaksin lain yang ada di dalam 7 daftar tersebut. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai bagaimana menggunakan vaksin di masa pandemi ini untuk kita tentunya melindungi diri kita, mungkin nanti saya mohon Dr. Itop menambahkan ya. Pada prinsipnya itu adalah vaksin yang kita gunakan adalah vaksin yang aman, bermutu dan memiliki efektivitas. Dan ini dinyatakan dengan terbitnya izin dari Badan POM. Nah, Badan POM adalah regulator yang memang secara independen menilai vaksin-vaksin yang digunakan untuk kita nanti betul-betul aman. Dan yang kedua, kalau kita bicara mengenai efektivitas, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia sudah menyatakan bahwa minimal efektivitas itu 50%. Seperti itu. Jadi apapun efektivitas vaksin dari jenis vaksin itu, selama dia sudah memiliki izin Badan POM dan memiliki minimal angka yang sudah ditentukan WHO, itu pasti akan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah karena kita nih situasinya pandemi dan kita jangan menunggu kapan atau nanti vaksin, ya kalau dalam situasi pandemi atau situasi perang, yang ada dulu itu yang kita gunakan untuk berperang. Jadi vaksin mana yang pertama ada, itu yang kita gunakan. Dan vaksin pertama yang kita gunakan ini adalah kita gunakan untuk melindungi garda terdepan kita, tentara terdepan kita, bahkan juga merupakan tenaga di terakhir kita, sehingga kita tidak ingin, kalau tadi kita melihat ada pemutaran video tenaga kesehatan yang setelah gugur berjuang untuk COVID-19, maka inilah duluan yang untuk kita lindungi. Jadi dengan prinsip seperti inilah makanya kita pada vaksinasi tahap pertama ini mengutamakan tenaga kesehatan, apapun juga jenis vaksinnya. Karena bagaimanapun vaksin dengan 2 kriteria tadi artinya sudah aman dan akan melindungi kita. Ya. Terima kasih Dr. Nadia. Ya, Dr. Itop, kita lihat tadi Dr. Nadia sudah menyampaikan beberapa kriteria yang aman dan efektif di atas 50% dan sudah terpilih 7 vaksin dari 7 produsen ya. Nah, kalau kita lihat Pak Itop, apa sih artinya emergency use of authorization itu? Kalau tadi kan Dr. Nadia menyampaikan ini di masa perang, jadi kita mesti
pakai kriteria emergensi juga. Ya, silakan Pak Ito. Ya, oke. Jadi sebetulnya emergency use authorization ini bukan sesuatu yang asing ya. Tidak hanya sebetulnya di era pandemik ini. Sebetulnya banyak. Kalau kita lihat FDA, WHO itu sudah mengeluarkan begitu banyak emergency use authorization. Masalahnya adalah bahwa kadang-kadang suatu produk vaksin misalnya dalam hal ini itu masih dalam proses uji klinik. Tetapi uji klinik itu kan panjang sekali prosesnya. Kadang kita harus mengamati keamanan atau mungkin efikasinya itu sampai 1 tahun atau mungkin 2 tahun. Tetapi kalau kita menunggu sampai kemudian kita tahu bahwa sampai 2 tahun ke depan kalau divaksin itu efikasinya masih bagus, kalau kita harus menunggu bahwa bagaimana keamanannya sampai 2 tahun kemudian pemberian itu masih bagus dalam uji klinik, maka kita kematian tadi, angka infeksi itu akan menjadi sangat tinggi. Sehingga ada satu periode di mana ada minimum requirement yang menyatakan bahwa mungkin pada saat 1 bulan setelah divaksinasi, setelah dosis terakhir dari uji kliniknya itu aman, kemudian efikasinya sudah bagus, tidak perlu kemudian menunggu sampai 1 tahun, tidak perlu menunggu sampai 2 tahun, ini sudah bisa kita gunakan. Itu yang disebut sebagai otorisasi dalam proses emergency, penggunaan emergency. Tetapi tidak berarti bahwa penelitian tersebut kemudian berhenti sampai 1 bulan itu. Ya, uji kliniknya masih terus berlangsung sampai kemudian nanti dilihat sampai 1 tahun atau 2 tahun lagi. Tetapi kembali lagi, dengan adanya efektivitas yang sudah ditetapkan oleh WHO sebagai suatu standar paling minimum di atas 50%, kemudian aman, maka kemudian sebetulnya WHO sudah mengatakan atau standar seluruh dunia mengatakan itu sudah boleh digunakan. Karena apa? Kalau kita bayangkan mengurangi 50% saja angka kematian, mengurangi 50% saja angka infeksi, itu sudah luar biasa terjadi pengurangan kejadian penyakit ini di dunia. Itu yang diharapkan sebetulnya. Ya, jadi emergency use authorization adalah suatu regulasi policy untuk bisa dengan cepat bisa mengadopsi, meroll out sebuah vaksin atau produk obat untuk kasus-kasus yang sangat besar resikonya di masyarakat. Ya, oke Pak Itop. Ini informasi yang menarik Ibu dan Bapak ya. Jadi emergency use authorization ini bukan sesuatu yang baru dan bukan sekali ini saja dan sudah beberapa kali digunakan. Dan memang terbukti dengan approval yang bersifat emergency ini banyak yang bisa dilakukan ya untuk menyelamatkan dan mengurangi angka infeksi. Nah, Dr. Nadia, kalau kita tahu di Amerika ini mereka juga FDA juga mengeluarkan emergency use authorization, namun kemudian ada strateginya 3 tiers ya untuk pemberiannya. Jadi tiers pertama itu pun dibagi 3. Ya, 1A itu untuk tenaga kesehatan yang melayani pasien langsung di rumah sakit. Nanti 1B adalah mereka public servant yang bekerja di lapangan langsung ketemu dengan masyarakat. Dan baru yang 1C itu adalah mereka-mereka yang berusia 70 tahun dengan berbagai komorbid. Nah, apakah di Indonesia juga ada target-target seperti ini, Dr. Nadia? Ya. Dr. Andreas, jadi memang kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi dari ITAGI juga SAGE ya WHO bahwa dengan keterbatasan artinya jumlah vaksin yang tidak datang dalam satu waktu, tentunya kita harus melakukan prioritas penyuntikan vaksin tersebut untuk tentunya memberikan perlindungan, terutama perlindungan individu. Sehingga di Indonesia sama seperti dengan yang
kita mengikuti apa yang menjadi rujukan dari WHO maupun daripada rekomendasi ITAGI, bahwa kita memiliki 2 periode, yaitu periode pertama adalah garda terdepan dan periode kedua adalah masyarakat umum lainnya yang saat ini masih kita pada range usia 18 sampai 59 tahun. Jadi tahap pertama ini atau periode pertama ini akan ada 2 tahap. Yang pertama adalah tenaga kesehatan dan tahap berikutnya adalah pemberi pelayanan publik dan kemungkinan pada usia di atas 59 tahun. Tetapi tentunya usia di atas 59 tahun serta memiliki komorbid ini juga masih kami tunggu indikasinya dari Badan POM maupun juga dari kesepakatan para ahli. Tetapi ini adalah skema yang kita gunakan dan nanti setelah April 2021 kita akan memulai vaksinasi kepada masyarakat umum lainnya yang tentunya sesuai dengan sasaran daripada vaksinasi. Ini skema kita, Dr. Andreas. Oke, terima kasih. Dokter Andri, mungkin kita juga bisa menanyakan sekaligus kepada Dokter Nadia terkait kriteria eksklusi dari penerima vaksin ya dok ya, yang kebanyakan ini sudah beredar nih info-infonya dok, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, pada saat ini yang sudah pasti itu adalah usianya, karena tahap 1 ini adalah untuk nakes ya. Jadi untuk tenaga nakes maka yang sudah kita tetapkan kriterianya adalah usia 18 sampai 59 tahun, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, dan tidak sedang sakit COVID. Nah, sementara yang memiliki komorbid, misalnya memiliki penyakit penyerta lebih dari 1, ataupun misalnya memiliki penyakit penyerta yang semuanya terkendali dengan baik, serta usia di atas 59 tahun, kita tadi saya sampaikan kita masih menunggu tentunya indikasi dan kontraindikasi yang akan dikeluarkan Badan POM dan tentunya kesepakatan para ahli. Jadi kita akan menunggu hal ini. Tetapi harus diingat para teman sejawat sekalian bahwa vaksinasi yang kami lakukan ini perjalanannya masih panjang. Kita akan melakukan vaksinasi ini dalam kurun waktu 12 tahun. Jadi dalam waktu 12 bulan, mohon maaf ya 12 tahun. Dalam rangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Yang artinya kalau sampai saat ini belum masuk kriteria, kita akan melihat lagi dengan jenis vaksin serta tentunya kembali izin indikasi yang diberikan oleh Badan POM serta para ahli. Apakah kemudian jenis atau dengan merek vaksin tertentu, populasi yang tadinya belum masuk sebagai penerima vaksin akan bisa masuk pada kesempatan berikutnya. Jadi perjalanan kita masih cukup panjang untuk menempuh vaksinasi ini dalam 12 bulan. Jadi bukan berarti vaksinasi pada tenaga kesehatan yang saat ini pun belum masuk menjadi sasaran vaksinasi, berarti tidak akan mendapatkan vaksin. Karena masih ada tahap-tahap berikutnya yang masih memungkinkan untuk populasi yang tadinya belum menjadi sasaran akan dapat mendapatkan vaksin. Ya, Dr. Cut, masih ada pertanyaan? Sebenarnya ini sudah banyak di kolom chat box, dok. Sudah banyak silakan. banget. Silakan Dr. Cut, mungkin ada yang harus direspon. Iya, terkait kriteria eksklusi tadi juga dok. Jadi mungkin banyak yang khawatir apakah memang perlu di screening dulu nggak sih? Mungkin tahu-taunya saya sudah menjadi penderita atau pernah menderita COVID gitu. Apakah perlu screening dulu sebelum vaksinasi? Apakah perlu semacam swab PCR atau mungkin rapid saja? Dan bagaimana dengan orang-orang yang selama ini mungkin tanpa gejala dok? Kalau saya memang tidak salah info kemarin eksklusinya itu juga adalah para penderita yang sudah menderita COVID-19 dan apakah nanti seandainya mereka tidak ada gejala dan tidak terdata sebagai hasil swab positifnya itu swab PCR-nya itu positif, apakah nanti mereka akan perlu di screening dulu nih, kan nggak ketahuan dok, datanya tidak ada kalau mereka sudah pernah kena COVID atau tidak, dan bagaimana itu untuk alur vaksinasinya dok? Ya, baik, nanti Dr. Itop bisa tambahkan juga nih, karena Dr. Itop nih ada di dalam semua grup ITAGI maupun
untuk grup KIPI dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita harus memberikan vaksinasi ini tentunya aman ya. Jadi dalam proses vaksinasi secara nasional ini, screening untuk kesehatan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi dimulai. Dan sudah jelas bahwa kita menyatakan pada saat akan menerima vaksinasi, kondisi orang tersebut harus sehat dan tidak sedang dalam posisi sakit COVID. Artinya sakit COVID ini mulai dari OTG ya, yang tidak bergejala tapi hasil laboratorium positif sampai dengan gejala berat seperti itu. Jadi ini harus dipastikan oleh penerima vaksin, dan pada saat nanti kita mulai mengirimkan SMS registrasi, di sana juga akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang artinya kami menyampaikan kalau saat ini punya penyakit penyerta yang belum terkendali atau belum terkontrol dengan baik, kita masih punya cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan untuk tentunya memastikan apakah saya dengan penyakit penyerta ini menurut masukan ataupun saran dari tenaga medis atau dokter ini bisa atau tidak untuk menerima vaksinasi seperti itu. Karena nanti akan kita sesuaikan dengan kriteria yang akan tentunya sudah kita keluarkan. Tapi kalau posisi sekarang kan hanya 18 sampai 59 tahun, sehat, tidak sedang menyusui, tidak sedang hamil, tidak sedang sakit COVID. Nah, nanti kalau isu yang paling banyak ditanyakan ini kan kalau saya punya hipertensi, saya punya diabetes, nanti saya dapat vaksin atau enggak ya, seperti itu. Atau kalau saya punya diabetes yang terkendali, itu nanti akan kita lakukan screening. Tapi artinya kalau sekarang belum mengetahui posisinya seperti apa penyakit penyertanya, ya kami menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi pemeriksaan HB1AC ya, kalau saya tidak salah, Dr. Ito mungkin koreksi kalau saya salah, itu adalah salah satu indikator bahwa seseorang memiliki penyakit penyerta diabetes yang terkendali atau tidak. Mungkin Dr. Ito bisa menambahkan. Ya boleh Dr. Djarir, silakan. Ya. Terima kasih Dr. Nadia. Ya, jadi mengapa, mungkin pertanyaannya mengapa vaksin tertentu itu harus ada pembatasan, misalnya usia, kemudian morbiditas. Hal itu sebetulnya terkait dengan uji kliniknya. Karena pada saat uji klinik, populasi yang diteliti di dalam uji klinik itu berusia 18 sampai 59. Kemudian tidak mempunyai komorbiditas, ya, dan tidak hamil, tidak menyusui. Mengapa kita mencontoh kriteria yang ada di dalam uji kliniknya? Karena itu yang kita ketahui mengenai efektivitasnya dan keamanannya pada kelompok itu. Nah, saya berbicara satu saja, Sinovac ya. Nanti kita bisa membahas yang lain. Contoh Sinovac. Sinovac yang dilakukan penelitiannya di Bandung, itu kriterianya itu memang seperti itu, 18 sampai 59, belum tidak mempunyai riwayat COVID sebelumnya, gitu toh. Kemudian dia tidak punya komorbiditas. Tapi perlu diingat bahwa Sinovac uji klinik itu tidak hanya dilakukan di Indonesia loh. Dia juga dilakukan di Turki, di Brazil, ya, di Chili dan sebagainya. Dan kalau kita melihat data Sinovac uji kliniknya yang dilakukan di Turki, di Brazil, itu usianya di atas 18 tahun, tidak ada batas atasnya. Jadi kalau nanti kita mendapatkan data mengenai Sinovac dari Turki, itu bisa kita lakukan subgroup analisis bagaimana sebetulnya keamanan dan efektivitas kalau di usia di atas 60 tahun. Gitu. Dan juga perlu diingat bahwa di negara lain vaksin Sinovac itu juga diteliti uji kliniknya pada pasien-pasien yang mempunyai komorbiditas yang terkontrol. Jadi dia ada hipertensi juga, dia ada diabetes juga, tetapi tadi dikatakan oleh Dr. Nadia bahwa hipertensinya terkontrol. Diabetes mellitusnya terkontrol, ditandai dengan HbA1c-nya yang kemudian rendah misalnya gitu. Nah, mungkin ada juga pertanyaan lah, kalau saya kemudian pernah jadi OTG, saya pernah jadi positif, bisa nggak dapat ke pasien vaksin Sinovac misalnya? Nah itu masalahnya adalah
di dalam studinya Sinovac itu mengeksklud pasien yang pernah punya riwayat itu. Nah, kalau saya artinya nggak bisa dapat vaksin, bisa, yaitu jenis vaksin yang lain. Kenapa? Kalau nanti kita seperti nanti mungkin Bu Nadia bisa menjelaskan tadi bahwa kita sebetulnya nggak cuma satu vaksin yang kita akan gunakan, berbagai macam. Nah, kalau kita lihat Moderna atau vaksin Pfizer ya, itu semuanya berada di usia tahun, juga tidak ada batasan atas, bahkan ada yang di atas 70 tahun. Ya, pada kelompok misalnya penelitian yang dilakukan di Pfizer itu yang di US itu 40% kelompoknya justru di atas 70 tahun. Jadi artinya ini bisa dipakai karena sudah terbukti aman pada kelompok usia tersebut. Kemudian dia juga memasukkan pasien-pasien yang pernah subjek yang pernah mengalami infeksi COVID. Mengapa FDA mengeluarkan untuk Pfizer dan Moderna itu boleh digunakan aman digunakan pada pasien penyintas yang pernah mendapatkan COVID. Dan juga mereka memasukkan pasien-pasien dengan morbiditas, bahkan ada yang kanker, ada yang HIV, ya itu masuk semua dan dipakai. Tetapi penelitiannya untuk Sinovac nggak ada kelompok itu. Jadi kita mengikuti alur mengenai subjek yang digunakan itu seperti apa. Makanya tadi Dr. Nadia mengatakan nanti emergency use authorization ya itu akan menyesuaikan dengan populasi yang diteliti. Ya, kalau populasinya memang itu ya itu yang menjadi cakupannya untuk indikasinya. Tapi nanti kalau ada vaksin lain yang akan masuk ke Indonesia yang kemudian akan dikeluarkan juga emergency use authorization ya, maka kembali lagi dia indikasinya untuk kelompok populasi yang mana saja. Itu mengapa beda. Itu yang perlu diperhatikan bagi semua teman sejawat dan juga teman-teman mungkin masyarakat bahwa pemerintah sudah tadi Bu Nadia mengatakan ada 7 vaksin yang akan masuk, yang akan dipakai. Kenapa kok banyak sekali? Tadi karena populasi kita itu ternyata beragam juga. Ada elderly, ada yang komorbiditas, ada yang sudah kena infeksi, dan itu vaksin itu berbeda-beda cara uji kliniknya. Ya, dan ini untuk memenuhi kebutuhan 180 juta tadi yang akan vaksinasi, mengapa kita memilih vaksin-vaksin itu? Gitu. Ya, mengapa Itagi merekomendasikan vaksin-vaksin itu? Karena tadi kita sudah menelaah gitu ya bersama-sama sebetulnya indikasinya nanti arahnya kemana sih vaksin tersebut. Gitu. Oke, ya, wah sudah sangat jelas ya, Dokter Cut. Mengapa tadi kriteria itu muncul? Ya karena disesuaikan dengan situasi pada saat uji klinis. Ya. Nah, Pak Itop, tadi kita dengar ada 7 ya vaksin yang sudah disiapkan dengan berbagai macam features-nya. Tapi kemudian vaksin ini kan tidak hanya sekali ya, Dr. Itop, dia ada boosternya. Nah, apakah boleh ya ketika injek pertama saya dapat yang Sinovac misalnya, kemudian nanti injek kedua saya dapatnya yang Pfizer. Apakah bisa demikian, Pak Itop? Ya, jadi jangan salah antara booster dengan dosing. Ya. Itu 2 hal yang berbeda. Booster itu artinya kita sudah sesuai pemberiannya, kemudian diberikan tambahan untuk meningkatkan imun responnya. Itu booster. Nah, di dalam proses pemberian vaksinasi ini, untuk COVID, kita nggak mengenal booster. Kita mengenal dosis. Jadi, seperti Sinovac, diberikan 2 dosis. Seperti Moderna, Pfizer, itu menggunakan 2 dosis. Itu dosis. Jadi pemberian kedua itu harus diberikan. Karena kalau tidak akan sama safety dan profile efikasinya. Karena itu yang dilakukan dalam uji kliniknya, maka kita ikuti protokol uji kliniknya itu, maka kalau memang diberikan 2 kali, 2 kali. Nah, bagaimana kalau kita berikan yang pertama Pfizer, yang kedua Moderna gitu. Masalahnya adalah ini emergency use authorization. Di mana saya katakan tadi, safety-nya juga masih di dalam proses untuk diketahui.
Kalau kita menggunakan satu dosis pertama A, vaksin kedua B, it doesn't matter, tidak masalah. Tetapi jika terjadi masalah safety, maka kita akan mengatakan ini akibat Moderna, apa ini akibat Pfizer, kita tidak tahu. Jadi lebih baik kalau di dalam proses saya berpikir sebagai policy dan juga sebagai KIPI, ya untuk itu kita mengikuti dulu. Dan ada juga mungkin pertanyaan Pak Andre, gimana kalau dari 2 itu saya 1 aja, satunya 6 bulan lagi, padahal kan jaraknya cuma misalnya harusnya 20 hari, 21 hari, itu juga tidak bisa. Bukan tidak bisa dalam arti bahwa kita tidak pernah bisa tahu bagaimana efikasinya dan keamanan dari vaksin itu jika digunakan yang satunya dosis pertama sekarang, nanti dosis keduanya baru 6 bulan lagi. Karena di dalam risetnya nggak ada menunjukkan hal tersebut. Kita ikutilah bagaimana evidence-nya, bagaimana buktinya dalam uji klinik, itulah kita ikuti di dalam proses implementasinya. Wah, mantap sekali Dr. Itop. Tapi ke Bu Dr. Nadia, ini apakah nanti di lapangan bisa ya kita pastikan seperti yang dikonsepkan Dr. Itop tadi? Karena kan kita perlu database yang sangat kuat ini, bahwa komunitas A dia dapat vaksin A, dan ketika nanti harus ada proses yang kedua, mereka dipastikan mendapat yang sama. Sementara suplainya kan kita lihat masih terbatas. Bagaimana ini nanti teknisnya, Dr. Nadia? Ya, jadi kalau saya boleh ya kali ya Pak Andreas sedikit share screen boleh ya? Boleh, gitu silakan, ya, silakan. supaya lebih memudahkan teman-teman melihat. Jadi seperti diketahui tanggal 31 kemarin kan kita sudah melakukan SMS blasting ya kepada tenaga kesehatan. Dalam hal ini adalah untuk memastikan apakah nomor induk kependudukan, status tenaga kesehatan, serta nomor HP ini sesuai. Jadi ini sebenarnya proses besarnya kalau kita bicara mengenai satu data COVID-19. Jadi kita mulai di tahap ini, kita melakukan filtering tentunya dengan bekerja sama dengan data yang ada untuk nakes, kita menggunakan data di SISDMK Kesehatan, dicocokkan dengan data Dukcapil, dicocokkan dengan data yang ada di Kominfo. Kemudian kita broadcast target penerima SMS, registrasi melalui web atau app yang ada. Jadi kita menggunakan di SMS tersebut ada aplikasi Peduli Lindungi yang akan mendirect teman-teman untuk proses registrasi. Tapi kalau yang nggak punya HP, maka registrasinya akan secara manual ya, dengan menggunakan jejaring puskesmas ataupun satgas pada tingkat kecamatan. Nah, nanti dari sini setelah proses registrasi kita akan punya e-elektronik. E-elektronik ini akan dibawa pada saat kita melakukan vaksinasi dan akan dihubungkan dengan sistem aplikasi PIKES di BPJS yang tentunya nanti akan masuk. Nah, dengan sistem seperti ini kita bisa memastikan bahwa penerima yang pertama itu akan mendapatkan jenis vaksin yang sama. Jadi memang tadi Dr. Itop sampaikan bahwa bisa saja menggunakan vaksin A, Sinovac, nanti yang B misalnya adalah vaksin Pfizer, tetapi akan sangat sulit dan saya rasa juga mungkin akan menimbulkan KIPI yang resikonya lebih besar dengan penggunaan tersebut. Padahal kita menginginkan tentunya efek menimbulkan kekebalan tubuh seperti yang diharapkan pada uji klinis yang telah dilalui. Jadi kita ingin memastikan bahwa penerima vaksin jenis A akan kemudian tetap menerima jenis A pada dosis kedua. Dan ini kita bisa dapatkan dengan sistem aplikasi yang sudah kita buat tadi sesuai dengan alur, di mana data ini akan tersimpan. Ini adalah alur registrasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan keluar tiket vaksinasi COVID-19, kemudian ada kartu vaksinasi COVID-19 juga di Fasiankes, dan di sini melalui aplikasi ini kita bisa memilih
tempat serta waktu. Kalau untuk nakes ini kebetulan adalah yang disepakati adalah tempat kerja, atau kalau tempat kerja tidak memungkinkan maka akan dipilihkan fasilitas-fasilitas di sekitar tempat kerja kita tersebut untuk kita mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya akan ada waktu yang dipilih untuk kapan mendapatkan vaksinasi. Jadi dengan sistem seperti ini yang kemudian nanti pada saat kita vaksinasi adalah ini prosesnya di mana akan masuk ke P-Care-nya, dan sekaligus ini akan link tadi dengan sistem yang saya sampaikan di depan, sehingga memastikan bahwa penerima vaksin tadi akan tercatat di dalam sistem satu data COVID-19, dan kita bisa memastikan pada saatnya juga kita bisa melakukan reminder bahwa pada ini sudah waktunya atau 1 hari lagi Anda akan harus mendatangi Fasiankes untuk mendapatkan dosis kedua. Jadi ini akan dilakukan secara otomatis dengan sistem yang saat ini kita sedang lakukan. Sekian Dr. Andreas. Wah, ini berarti risk manajemennya sudah dilakukan ya. Oke, silakan Dr. Cut. Iya, ini juga banyak pertanyaan sebenarnya Dok terkait pendataan tadi yang nakes akan menerima vaksin. Apakah memang seandainya ini dari siapa ya, Dr. Ika Sugiyarti dari RS Ortopedi Surakarta. Bila di daftar SDMK sudah masuk, namun dicek peduli lindungi belum terdaftar, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan, Dok? Dan bagaimana juga dengan nakes-nakes yang belum menerima SMS terkait proses vaksinasi ini? Ya, jadi kita sedang melakukan updating data, koordinasi sampai dengan besok. Tapi harus dipastikan bahwa memang ada 3 variabel di sana. Pertama, SI-SDMK, kedua kecocokan dengan nomor induk kependudukan, dan ketiga adalah kecocokan dengan nomor HP. Kalau 3-3 ini nggak cocok, berarti pasti nggak akan menerima SMS ataupun terdaftar seperti itu. Yang kedua, kalau kemudian jawabannya begitu memasukkan NIK adalah bukan sasaran vaksinasi, nah, berarti di dalam pencatatan kami mungkin ini tidak memenuhi kriteria yang saat ini. Jadi mungkin ada komorbid seperti itu atau pernah punya catatan menderita COVID-19, sehingga otomatis ini akan tereksklud untuk tenaga kesehatan seperti ini. Tapi klarifikasi ini masih memungkinkan nanti pada saat kita melakukan vaksinasi ya. Tapi artinya bukan pada kesempatan ini. Jadi ini Dr. Cut mungkin dilihat lagi beberapa hal terkait kalau SDM kesehatan sudah masuk tetapi masih tidak atau belum mendapatkan SMS notifikasi, beberapa hal tadi yang menjadi kemungkinan situasi tersebut. Nah, sehingga mungkin saran kami pertama pada situasi tersebut pastikan kepada institusi, karena yang bisa mengakses sistem informasi SDM kesehatan adalah tentunya institusi ya, artinya rumah sakitnya, jadi bukan individu yang bisa mengakses SI SDMK ini, sehingga perlu mungkin untuk teman sejawat hubungi bagian kepegawaian atau bagian personalianya di rumah sakit atau kontak langsung dengan dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota yang menangani tentang SDM kesehatan. Nah, yang kedua tentunya bisa secara langsung mengirim kepada email peduli lindungi, tetapi harus disertai tentunya beberapa persyaratan, misalnya KTP, kemudian surat keterangan untuk tempat bekerja. Nah, nanti ini akan diproses oleh kami di pusat seperti itu. Ya, ini mantap sekali memang sistemnya, Dr. Nadia. Saya sudah cek. Ya, saya sudah cek, saya punya, ternyata saya dosen, jadi nggak masuk dalam tenaga kesehatan, nggak dipanggil jadinya. Ya, oke. Dokter Cut, kalau tadi kan risk management dari sisi data ya, kalau dari sisi kalau kita bicara adverse event, alergi dan sebagainya, bagaimana Dokter Ridho? Ya, oke. Ya, jadi untuk
dari data ya yang sudah ada dari semua 7 vaksin atau 6 ya, karena satunya merah putih sebetulnya yang belum siap. Jadi dari 6 vaksin yang ada, data yang saya lihat dari hasil uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3 itu umumnya sama. Yaitu umumnya pasien itu mengalami nyeri ya pada tempat terjadinya injeksi, kemudian juga bisa mengalami sampai kemeng gitu ya, namanya kemeng gitu, dan juga sampai swelling, sampai membengkak. Dan kalau saya lihat untuk vaksin Sinovac datanya dan juga dengan vaksin yang lain, vaksin-vaksin jenis inactivated ya seperti Sinovac atau Sinopharm itu angka kejadiannya itu sekitar 15%, 20%. Selain itu ada fatigue ya, diare mungkin yang sangat sedikit, demam dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari jenis mRNA vaksin seperti Pfizer dan Moderna, kejadian reaksi lokal ini jauh lebih tinggi, hampir mencapai 60-70%. Ya, dan juga reaksi seperti demam, ya, fatigue itu juga jauh lebih tinggi pada vaksin-vaksin yang jenis mRNA. Nah, ini bagaimana manajemennya nanti di lapangan? Saya kira ada semacam yang kita sebut sebagai di daerah itu selama proses vaksinasi yang sudah kita lakukan sekarang, itu ada yang kita sebut sebagai kelompok kerja imunisasi, ada disebut Komda KIPI, ada disebut Komnas KIPI, ya, dan ini nanti setiap pelaporan terjadinya KIPI itu juga akan masuk ke dalam sistem tadi yang disebutkan oleh Dr. Nadia tadi, dan sehingga kita bisa memantau bagaimana sebetulnya efek-efek yang timbul di lapangan. Nah, tetapi tentunya masyarakat perlu melaporkan, ya, dan tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin perlu melaporkan apa yang dirasakan. Ya, saya kira demikian. Oke, ya terima kasih Dr. Itop. Jadi yang penting memang sudah diprediksi ya beberapa gejala yang mungkin timbul, dan itu nanti mungkin masuk. Silakan. Iya. Dok, ini juga ada pertanyaan terkait kekebalan ya. Suara saya cukup jelas ya, sepertinya bergema. Iya. Enggak, jelas sekali. Oke, jadi pertanyaan terkait kekebalan yang akan didapat dari vaksin ini, apakah sudah ada informasi berapa lama, apakah bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin selamanya? Dan apakah ada perbedaan dari kekebalan yang didapat seandainya langsung terkena COVID? Ya, kalau kita melihat semua tadi, karena dalam data yang masuk itu semua adalah data interim analisis, yang itu artinya data dari uji klinik itu baru melihat sekitar 1 bulan setelah dosis terakhir, maka kita tidak ada satupun dari semua vaksin yang beredar di dunia ini yang mendapatkan sudah emergency authorization itu bisa melihat seberapa lama efektivitas itu bisa bertahan. Belum ada. Jadi belum ada informasi terkait itu ya, Dok ya? Ya. Semua vaksin masih sama. Silakan Dokter Cut. Ya. Ya, mungkin berarti kita harus menunggu dulu untuk informasi terkait berapa lama kekebalan ini. Yang pasti, yang paling penting ini sudah aman insya Allah kalau dimulai proses vaksinasinya ya, Dok ya.
Saya rasa Dokter Andri mungkin kita izinkan peserta kalau ada yang ingin bertanya langsung silakan klik tombol raise. Boleh? Ya, silakan. Tapi ini Dokter Nadia sepertinya ada yang ingin disampaikan. Silakan Dokter Nadia. Oke, silakan mohon Dok. maaf. Ya, yang penting menurut saya ingin menyambung tadi yang disampaikan Dokter Djarir bahwa apakah vaksin ini tahan berapa lama, memang belum ada cukup waktu. Tapi bagaimanapun juga dengan kemampuan vaksin untuk bisa melindungi 50%, bisa menurunkan kasus kematian 50%, bisa menurunkan angka kesakitan 50%, rasanya itu sudah sesuatu yang sangat berharga di situasi pandemi atau wabah. Itu kalau dari kacamata public health ya, Dr. Andreas ya. Betul. Itu saja tambahan saya. Ya, jadi kita harus apresiasi sekali dengan kecepatan memproduksi, mendistribusi vaksin ini. Memang ada banyak yang mengatakan ini kenapa terlalu cepat. Ini uji klinis tahap 3 belum selesai, kita belum melihat ada post marketing surveillance. Ya, tetapi kan ini bukan kondisi yang ideal ya, Dokter Nadia. Jadi kita mesti ambil the best option di dalam kondisi yang worse seperti ini. Ya, ini memang prinsip bencana yang dipakai. Ya, oke. Dokter Cut, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sudah ada yang raise hand. Boleh silakan di-unmute untuk bertanya langsung. Tadi saya lihat sudah ada yang raise hand. Ibu Rifka ya sepertinya tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Tidak jadi atau bagaimana? Silakan kalau ingin bertanya langsung di-unmute saja, langsung bertanya kepada narasumber kita. Sebentar. Oh iya. Ya, silakan Selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Silakan Bu. Izin bertanya dokter. Apabila akan melaksanakan vaksin, sedangkan yang bersangkutan ada jadwal vaksin lainnya, yaitu Gardasil tahap ketiga atau bulan ke-6 dari pemberian ke-0, itu sebaiknya bagaimana dok? Mohon penjelasannya. Apakah didahulukan Gardasilnya dulu, ataukah Gardasilnya setelah vaksin COVID-19 ini selesai? Terima kasih dokter. Ya, ini dari Ibu siapa? Mohon maaf. Saya Rifka ini dokter. Oke, dari Ibu Rifka. Jadi Pak Itop dan Dokter Nadia, ini saya kira nanti ada banyak sekali frequently asked questions ya, FAQ-nya yang datang dari masyarakat yang harus kita siapkan. Karena masyarakat itu kan tadi kondisinya bermacam-macam dan mereka pasti akan bertanya kriteria ya. Saya ini masuk kriteria yang eligible untuk divaksin atau saya yang seharusnya masih harus tunggu dulu. Ya, oke. Nanti satu-satu ini untuk Dokter Itop dulu, silakan. Setelah itu Dokter Nadia. Ya, terima kasih. Gardasil itu adalah HPV vaksin ya. Jadi untuk mencegah cervical cancer. Kembali lagi kita lihat dalam studinya. Dalam studi uji kliniknya, pasien itu bisa mendapatkan vaksin atau boleh mendapatkan COVID vaksin jika 1 bulan terakhir itu tidak ada vaksinasi dari vaksin yang lain. Jadi itu mungkin kita bisa ikuti ya. Jadi kalau itu sudah bisa sekarang misalnya sudah dosis keberapa Gardasil, maka itu diselesaikan dulu. Nanti sebulan setelah itu baru kemudian mendaftar untuk vaksin COVID-nya. Jadi kita ikuti bagaimana sebetulnya kriteria-kriteria yang ada di dalam uji klinik itu. Itu merupakan salah satu yang paling aman untuk bisa kita protokol yang bisa kita ikuti. Ya, untuk Dokter Nadia ini, kira-kira nanti pertanyaan dari masyarakat kan mungkin puluhan ribu ya, Dok. Bagaimana kita membuat rangkuman jawaban yang pakai algoritma begitu sehingga tidak satu-satu harus dijawab. Silakan Dok. Baik,
Sebenarnya sudah ada beberapa buku saku ya, Dr. Andreas ya. Jadi tentang Q&A vaksin itu juga sudah kita siapkan sebenarnya. Tetapi karena memang banyak hal yang kami masih tunggu, termasuk seperti tadi keputusan untuk komorbid ataupun nanti bagaimana kalau menerima vaksin dalam periode di mana sebenarnya masih ada tadi jadwal vaksinasi lainnya yang masih kita tunggu. Ini yang menyebabkan Q&A-nya ini belum bisa berjalan. Tapi kita yakinkan sejalan tentunya dengan progres ini, Q&A ini akan segera kita sosialisasikan dan kita sampaikan secara luas, baik itu melalui berbagai media-media sosial maupun media elektronik terutamanya. Oke. Atau Pak Andre, sebetulnya kalau kita ingin membuat algoritma, itu apakah bisa kita lakukan semacam web-based electronic algorithm, di mana dia memilih usia Anda berapa, kemudian apakah punya komorbiditas, klik, apakah punya gini gitu. Nanti kemudian algoritma itu kemudian mengatakan bahwa Anda belum bisa mendapatkan sekarang, atau Anda bisa mendapatkan tapi jenis vaksin yang mana. Apakah bisa dibuat seperti itu? Karena saya kira sistem intelijen seperti itu banyak dikembangkan, ya, sehingga masyarakat bisa kemudian mengklik sendiri melalui web base atau melalui app untuk kemudian melihat dirinya itu arahnya kemana. Kalau demikian gimana, Pak? Ya, Dokter Itop, ini pernah dicoba dulu mahasiswa kami, ya, itu melihat gangguan jiwa yang ringan, itu dengan apps. Jadi nanti mereka tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan karena ini langsung dengan handphone biasanya jujur ya. Nah, ini mereka klik dan nanti di akhir itu bisa disimpulkan bahwa mereka eligible atau tidak eligible untuk ada konselingnya. Ya, itu sangat baik ini usul yang disampaikan oleh Dokter Itop dan akan memudahkan Dokter Nadia karena pertanyaannya pasti akan karena kalau mungkin tadi pertanyaannya itu juga banyak dan sangat spesifik individu kan. Kalau ada konseling itu juga mungkin teman-teman lapangan di konseling itu juga tidak kesulitan juga di dalam meramu karena kadang sangat spesifik sekali. Oke, Dokter Cut, silakan. Iya, ini sebenarnya banyak pertanyaan juga, Dok, dari beberapa peserta terkait jarak dari pemberian tahap 1 dengan tahap 2 itu berapa lama dan apakah betul tahap 1 akan dimulai pada pertengahan Januari ini, Dok? Silakan mungkin Dr. Nadia. Ya, rencananya memang pertengahan Januari ini tentunya kita tetap menunggu izin dari Badan POM ya, Dr. Cut ya. Dan tentunya sesuai dengan kriteria tadi usia 18 sampai 59 tahun. Nanti mungkin berikutnya kita akan mulai dengan tentunya apa yang mungkin menjadi tambahan dari indikasi dan kontraindikasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Badan POM dan juga kesepakatan dari para ahli. Untuk jaraknya sendiri, tahap 1 dengan tahap 2, apakah sudah ada, Dok? Berapa lamanya? Karena kita akan menggunakan vaksin Sinovac, maka jarak antara tahap 1 dengan tahap kedua ini adalah 14 hari. Memang ada rentang waktu maksimum untuk tahap kedua ini, sehingga tentunya efektivitas daripada vaksin tadi tetap terjaga seperti itu. Mungkin Dr. Ito bisa menambahkan ya, karena kami belum mendapatkan informasi di berapa maksimum untuk tahap dosis kedua ya, artinya dosis kedua bukan tahap, dosis kedua daripada vaksin Sinovac. Ya, jadi untuk Sinovac yang sekarang digunakan dalam uji kliniknya, sebetulnya kalau fase 1-nya itu ada 2, yaitu 14 dan ada juga yang 28 hari. Ya, dari dosis 1 dengan dosis 2. Tetapi yang maksimum untuk bisa mencapai immunogenicity yang baik itu adalah yang hanya 14 hari. Sehingga mengapa fase 3-nya itu menjadi 14 hari. Nah, ini juga mungkin yang perlu ada juknis kalau kemudian ketika hari ke-14 setelah dosis pertama si subjek ini kemudian sakit, kemudian dia tidak diperbolehkan, misalnya demam tinggi ya pada saat itu,
dan sepertinya itu dokter harus memutuskan apakah akan diberikan vaksinasi pada hari itu atau tidak. Nah, penundaan ini bisa dilakukan tentunya ya, karena tentunya kita di lapangan akan banyak kasus seperti itu di mana dosis kedua mungkin akhirnya tertunda, tetapi harus tidak lebih misalnya dalam waktu 28 hari. Karena kalau sudah lebih dari 28 hari, mungkin nanti efektivitas dari vaksin itu sudah tidak baik lagi atau tidak bisa kita ketahui. Sehingga ini mungkin petunjuk yang seperti ini di lapangan seberapa telat sih dosis kedua itu harus masih bisa diberikan. Ini penting nanti itu biasanya dengan ITAGI bisa kita diskusikan karena selama ini kalau untuk vaksin yang program kita kan punya 28 hari jaraknya kalau delay gitu Bu Nadia. Iya, terima kasih Dokter Djarir dan juga Dokter Nadia. Ternyata ini ada sedikit klarifikasi. Pertanyaan tahap 1 dan tahap 2-nya itu adalah ke arah pemberian pertama untuk nakes, kemudian tahap kedua public server ya. Jadi itu akan dilakukan kapan? Berapa lama jaraknya, Dok? Untuk nakes ini kita rencanakan antara Januari sampai Februari, sambil tentunya menunggu datangnya vaksin berikutnya ya, karena kita sangat tergantung dari kedatangan vaksin. Saat ini kita baru punya 3 juta vaksin yang artinya cukup untuk hanya tenaga kesehatan ya, karena 3 juta itu dosis, berarti kalau seperti Dr. Itop sampaikan harus 2 dosis ya, maksimum kita hanya bisa memberikan kepada 1,5 juta populasi. Yang nakes sendiri sebenarnya angkanya saat ini sudah hampir sejumlah tersebut ya, sehingga rasanya untuk memulai kepada pemberi pelayanan publik kita harus menunggu kepastian dari pengiriman vaksinasi berikutnya yang informasinya itu akan dikirimkan pada akhir Januari dalam bentuk bulk kepada Bio Farma, yang kemudian Bio Farma akan kemudian membuatnya menjadi vaksin jadi. Ini juga masih tetap vaksin dari Sinovac. Oke, terima kasih Dokter. Dokter Andri, mungkin ini sudah ada 3 peserta yang raise hand dan ingin bertanya langsung. Silahkan siapa yang mau duluan, Ibu Nani mungkin? Dari tadi saya lihat sudah raise hand. Silahkan Ibu, di unmute. Ibu Nani, apa sudah bisa? Nggak bisa. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Ya, saya kebetulan saya dari YKPI, Supervisor Kanker Payudara. Saya ingin menanyakan apa mendapatkan vaksinasi ini, terutama mungkin untuk yang sudah survive gitu. Kalau memang mesti survive, harus yang sudah berapa tahun survive, atau memang selamanya termasuk salah satu yang komorbid itu sehingga tidak pernah bisa dapat vaksinasi. Nah itu saja Dok, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nani. Apa mungkin kita kasih kesempatan ke raise hand yang lainnya, peserta yang lainnya biar dikumpulkan pertanyaannya? Betul, silakan Dr. Cut. Iya. Boleh, yang sudah raise hand boleh langsung di unmute dan bertanya langsung kepada para narasumber. Ada Bapak Wendy Budiawan, kemudian ada, ya silakan. Boleh Bu? Iya, boleh, silakan. Oh iya, silakan Bapak Enda Suhei, silakan. Ya, terima kasih. Saya Enda dari Bandung, Bu. Ya, silakan Pak, langsung. Pertanyaannya simpel aja sih, Bu. Saya melihat masih ada beberapa elemen di masyarakat, bahkan di level nakes, yang masih meragukan tingkat keamanan vaksin ini ya. Walaupun mungkin tadi sudah dibahas panjang lebar. Tapi mungkin sejauh mana pemerintah ataupun mungkin instansi terkait meyakinkan ke sasaran pemberian vaksin itu bahwa memang ini benar-benar aman gitu. Karena saya lihat di lapangan itu ya saya dengar-dengar gitu kan dari teman-teman sahabat yang
justru mereka nakes kok masih ragu gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin langsung dijawab atau bagaimana Dokter Andri? Langsung ya? Ya, silakan langsung aja. Ya, yang pertama tadi terkait survivor kanker, apakah termasuk yang di-exclude atau bagaimana nih Dok? Kemudian yang kedua tadi dari Pak Enda Suhe. Silakan Dokter, boleh Dokter Nadia atau bergantian dengan Dokter Jarir? Silakan Dokter Itop. Ya. Boleh. Mungkin saya share slide ya sedikit ya. Ya, silakan Pak Itop. Ya, oke. Saya ingin share saja. Jadi ini mungkin tadi bisa dilihat. Ini ada satu vaksin yaitu dari Pfizer, ya, yang dia kita lihat bahwa ada banyak komorbiditas yang ikut terlibat dalam penelitian ini. Ya, overall semua subjek yang ikut penelitian ini, ya kalau kita lihat di sini 18.000 lebih ya, itu efikasinya 95%. Tetapi bagaimana efikasinya pada kelompok yang punya komorbiditas? Di sini ada malignansi, ada kardiovaskuler, ada kronik pulmonary, ada obesitas, ada diabetes. Kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa komorbiditas yang itu tidak maksimum, tetapi tidak ada masalah di sana. Contoh malignansi tadi, 76%. Tidak ada batasan. Apakah pada saat itu dia sedang melalui kemoterapi, apakah dia kemudian ini penyintas, apakah dia masih progresif, tidak ada batasan dalam proses vaksin ini. Cuman masalahnya, hal ini tidak ada di dalam kelompok vaksin yang lain. Jadi kalau kita lihat di Sinovac, itu kita datanya belum ada. Obesitas itu atau diabetes, hipertensi, malignansi, itu juga masuk dalam penelitian, tapi datanya bagaimana kita belum tahu. Itu saja. Ya, jadi untuk sementara kita tunggu data Sinovac yang masuk untuk dapat emergency use authorization itu, apakah untuk kelompok cancer akan masuk. Tetapi kalau nanti ada Pfizer masuk Indonesia, yang itu direncanakan kuartal kedua tahun ini, itu saya kira itu bisa digunakan khusus untuk kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, kemudian yang lain lagi kalau kita melihat mengenai keamanan, tadi tanya mengenai bagaimana keamanannya. Saya katakan terus terang, apakah pernah kita ada obat di dunia ini yang betul-betul aman? Tidak ada. Sehingga kalau tadi ditanya, mana vaksin yang benar-benar aman? Sampai beratus tahun ke depan kita nggak akan pernah dapatkan yang benar-benar aman. Di dalam proses kita melihat melakukan emergency use authorization, atau dalam proses dokter menggunakan obat pada pasien, pada dokter kemudian memutuskan obat mana yang akan diberikan pada pasien, ini semua adalah menimbang benefit dan risk. Karena resiko itu tetap akan ada, tetapi benefitnya jauh lebih besar daripada resikonya. Ini saya tunjukkan ya beberapa jenis ini contohnya. Ya, ini kita lihat Pfizer hampir 83% yang mendapatkan obat itu nyeri di tempat injeksi. Fatigue 42% headache. Sekarang masalahnya ini diragukan atau tidak amannya. Kan sekarang tinggal fatigue-nya itu seberapa besar severity-nya atau keparahannya. Umumnya yang hal-hal seperti ini tidak akan menimbulkan dampak sampai hospitalisasi sampai kematian. Tidak ada satupun dari 7 vaksin yang akan kita pakai itu. Hasil uji kliniknya itu mengakibatkan pasien itu meninggal. Tapi ada memang kalau kita lihat ya dari data mungkin Pfizer dan dari data yang terbaru dari dari Moderna, karena Pfizer dan Moderna itu sekarang sudah dipakai di Eropa dan di Amerika, maka ada beberapa hal terlihat yang tadi tidak ada di dalam uji klinik. Tetapi masih dalam semua prosesnya masih dalam tahapan ringan saja. Jadi misalnya ada urtikaria, pembengkakan yang sangat kecil,
kemudian pasien mengalami demam sedikit, ya. Itu adalah proses reaksi di mana vaksin itu mempunyai efek ke tubuh. Sehingga efek tubuh itulah kemudian menimbulkan reaksi yang seperti ini. Ya, ada 2 atau 3 kasus anafilaksi yang terjadi kalau kita lihat di Amerika dan juga di Eropa. Jadi ini sebetulnya juga baiknya kalau seperti negara Indonesia yang lead adoption untuk teknologi ya. Jadi kita teknologinya itu kita mengadopsinya telat gitu, sehingga negara lain dulu pakai, kita bisa melihat ya apa yang terjadi di sana. Sebenarnya hanya 3 pun itu karena apa? Semuanya sebetulnya sudah punya riwayat dia mengalami alergi, ya. Jadi kemana-mana katanya pasien itu membawa obat epinefrin gitu, sehingga memang dia punya reaksi alergi untuk banyak hal gitu, dan itu yang terjadi anafilasi. Jadi mengapa pada kasus-kasus yang pemberian vaksin untuk teman-teman atau tenaga kesehatan atau mungkin pasien yang mengalami alergi itu memang tidak bisa akhirnya mendapatkan vaksin. Tetapi apakah kemudian vaksin mana yang bisa diberikan ini memang tidak ada sampai sekarang. Nah, terus dia tidak terlindungi. Dengan cara apa? Dengan cara herd immunity. Tadi, makanya kita harus mencapai 180 jumlah 180 juta untuk orang tervaksinasi agar kita bisa melindungi orang-orang yang tidak beruntung yang mungkin karena penyakitnya dia tidak bisa mendapatkan vaksin. Gitu. Jadi mengapa yang sehat, yang masih bisa dapat vaksin itu vaksinasilah. Karena kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi melindungi orang di sekitar kita. Itu mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita yang tidak beruntung di dalam mendapatkan vaksin karena karakteristiknya dia, karena penyakitnya yang akhirnya menjadi kontraindikasi untuk pemberian vaksin. Oke, terima kasih Dokter Jarir atau Dokter Itop. Saya belum terbiasa manggil nama kerennya nih, Dok. Iya, Dokter Nadia, apakah ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana, sudah? Ya, saya rasa cukup ya, tapi memang di form screening kita itu akan ada ditanyakan mengenai apakah pernah menderita kanker, kemudian apakah pernah sedang dalam pengobatan kanker dan sebagainya. Jadi akan menjadi form screening, dan tentunya ini tadi seperti Dokter Itop sampaikan, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan vaksin Sinovac serta juga kepastian dari para ahli. Jadi nanti decision-nya itu nanti akan pada saat tentunya pelaksanaan vaksinasi, dan saya pikir sangat baik tadi kalau membuat alur secara elektronik, dan kalau memang bisa untuk kita integrasikan dengan sistem aplikasi satu data COVID-19 ini, vaksinasi COVID-19 ini merupakan suatu kesempatan sebenarnya kalau memang kita bisa melakukannya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Dokter Nadia. Ya, Dokter Cut, kita sedikit kembali ke teknis ya, Dokter Cut. Boleh, silakan Dok. Ya, Dokter Nadia dan Dokter Itop, ini kita tahu bahwa vaksin ini didesain dengan sangat cepat, kemudian menggunakan banyak sekali teknologi nano ya. Dan yang saya dengar nih, katanya kalau yang Pfizer itu harus disimpan dengan suhu minus 70 derajat Fahrenheit. Tadi sudah kita hitung dengan Pak Pri itu kira-kira 21 negatif ya, Celsius. Itu lebih dingin dari kota kita dulu Pak Itop, di Tirol ya. Kita paling dulu kan minus 10. Nah ini sekarang di Indonesia yang panas seperti ini, kemudian kita harus simpan vaksin ini, ditransport ke daerah yang mungkin jaringan listriknya itu juga kurang. Dan kita harus pastikan bahwa ini tetap berada di dalam containment yang benar gitu. Nah ini ke Bu Nadia dulu. Dokter Nadia, bagaimana dengan sistem cold chain kita ya? Apakah ini sudah disiapkan supaya vaksinnya tidak rusak nanti sampai di lokasi? Silakan Dokter Nadia.
Ya, Dr. Andreas. Jadi vaksin Sinovac yang saat ini kita miliki ini adalah vaksin di mana manajemen pengelolaan rantai dinginnya itu membutuhkan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Yang ini artinya sama dengan vaksin yang selama ini kita kelola untuk kita berikan pada imunisasi pada bayi dan balita. Jadi secara infrastruktur, sarana prasarana tentunya untuk vaksin yang membutuhkan rantai dingin pada penyimpanan 2-8 derajat Celcius termasuk untuk Sinovac ini sudah tidak ada masalah sebenarnya karena semua Fasiankes siap. Nah, tentunya nanti kalau kita berbicara mengenai Fasiankes rumah sakit swasta atau klinik, nah ini yang memang harus kita kaji kembali. Untuk itu tidak semua Fasiankes di mana ada tenaga kesehatannya bisa mendapatkan vaksin di tempat dia bekerja. Karena bisa saja tempat dia bekerja itu adalah Fasiankes yang belum memenuhi syarat untuk rantai penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Nah, sementara untuk penyimpanan seperti misalnya -20 derajat Celcius untuk vaksin Moderna atau -70 untuk vaksin Pfizer, ini tentunya akan kita persiapkan begitu kita mendapatkan kepastian terkait komitmen dari Pfizer dan Moderna sendiri untuk penyediaannya di Indonesia. Ya, karena kalau menurut teman saya yang ahli fisika ya, bukan Pak Menkes ya, itu beliau mengatakan kalau nitrogen kita banyak gitu, tetapi nanti untuk sistemnya ya itu yang mungkin belum dibayangkan seperti apa, karena kalau di daerah-daerah tertentu tentu tidak mudah. Nah, Pak Itop, bagaimana dengan isu logistik ini, Pak Itop? Ya, memang tadi akhirnya tiap negara itu bisa melakukan pengadaan. Itu sangat tergantung dengan logistik juga. Jadi mengapa ideal vaksin itu tidak hanya dia safe, tidak hanya efficacy, ya, tetapi juga tadi penyimpanannya itu harus mudah. Nah, negara-negara maju sendiri sebetulnya seperti Eropa, ketika kemudian dikatakan Pfizer itu -70, mereka sendiri kelabakan sebetulnya, karena di sana juga tidak ada ya tempat penyimpanan storage -70 derajat itu. Mengapa Pfizer kemudian akhirnya membuat gitu. Jadi dia menjualnya itu langsung dengan deep freezernya sendiri gitu, yang bisa kemudian deep freezernya itu dibawa kemana-mana. Jadi mereka melakukan dan akhirnya menjadi mahal. Kalau kita lihat seperti negara maju seperti Jepang, Korea, kalau kita lihat vaksin apa yang mereka tidak menggunakan yang vaksin-vaksin yang penyimpanannya bisa sampai -70 derajat. Mereka sangat kesulitan. Jadi bahkan negara maju, negara kaya pun sulit gitu. Ya, saya juga kalau kita mengkaji gitu ya, ini kita berikan saja data bahwa Pfizer safety efficacy kayak gini, tapi ini gimana logistik untuk penyimpanannya, dan ini yang perlu dipikirkan. Tetapi syukur kemarin Pfizer sudah mengatakan kita akan menyediakan langsung dengan deep freezer-nya, jadi dijual itu dengan deep freezer-nya. Tapi apakah ini menjadi lebih murah, nanti kan sangat tergantung dengan negosiasi antara pemerintah dengan industrinya. Dan mengapa kemudian ada vaksin yang kemudian bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat, ada yang -70, itu betul sekali ketika Pak Andreas, bahwa ini sangat tergantung dengan teknologi yang vaksin yang digunakan. Teknologinya menggunakan RNA seperti Pfizer dan Moderna, itu sulit sekali penyimpanannya. Memang itu kelemahannya. Tapi inactivated vaksin seperti Sinovac mudah sekali penyimpanannya 2-8 derajat. Dan Bio Farma juga bisa membuatnya karena sudah pengalaman. Kita juga sudah punya pengalaman untuk menggunakannya karena vaksin-vaksin yang ada di Indonesia juga banyak inactivated. Jadi kita sesuaikan sebetulnya dengan apa yang ada kita punyai ya dalam proses emergency ini, apa yang tepat untuk bagi negara kita dengan yang penting aman, yang bisa efikasi, yang kemudian penyimpanannya mudah, yaitu dan kemudian bisa kita berikan punya pengalaman banyak di dalam proses produksinya. Saya kira sangat tepat keputusan itu. Ya, oke. Ya, mantap sekali. Ini pertanyaannya juga banyak sekali nih Dok, karena memang menarik sekali topik hari ini ya Dok. Mungkin sebelum kita ke kesimpulan karena waktu juga, kita boleh ya Dok ya untuk yang raise hand satu lagi, Dr. Andre, bagaimana? Boleh. Dan juga nanti ini ada Pak Wendy Budiawan, silakan Pak.
Ya, silakan Pak Wendy dan juga nanti 1-2 pertanyaan mungkin Dr. Cut yang ada di chat. Dan saya lihat ini banyak sekali yang bertanya. Iya. Ya, terima kasih. Wendy, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Isu yang sekarang juga paling krusial adalah banyak masyarakat yang bertanya mana sih vaksin yang dari sekian banyak itu yang lebih baik artinya dari segi efficacy dan safety profile-nya. Apakah yang berbasis yang konvensional atau yang berbasis materi genetik mRNA ataupun DNA? Itu yang pertama, Dok. Terus yang kedua, terkait dengan screening pre-vaksinasi, screening sebelum vaksinasi, tadi disampaikan ada questionnaire form-nya. Seandainya dibutuhkan screening laboratoris untuk menentukan ada kondisi infeksi akut atau tidak, siapa yang menanggung biayanya? Terima kasih. Oke, ya ini pertanyaan yang memang banyak juga terjadi di lapangan ini. Silakan, ini urut aja Dr. Nadia dan Dr. Itop. Silakan Dr. Nadia. Ya, baik. Pertama mengenai mana yang terbaik dari jenis vaksin. Tadi saya sudah sampaikan pada prinsipnya vaksin semua baik, karena nanti Dr. Itop yang akan menjawab. Sebenarnya belum ada ya Dok penelitian membandingkan efektivitas antar vaksin COVID-19 gitu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Dan kedua kami tentunya dari kacamata regulator bahwa yang penting kita ini adalah sedang berperang melawan pandemi. Jadi kacamata yang kita gunakan adalah tentunya public health. Bagaimana kemudian upaya kita bersama untuk kita bisa keluar dari pandemi dan tadi menurunkan angka kematian dan kesakitan. Apapun juga vaksin yang dimiliki, yang tadi tentu syaratnya yang aman itu pasti yang sudah ada izin Badan POM. Kedua, memenuhi kriteria WHO yang 50%. Dan yang ketiga, apa yang vaksin ada itu yang kita upayakan. Nah, nanti kalau bicara mengenai efektivitas, nanti juga Dr. Itop akan jelaskan. Sebenarnya angka efektivitas itu adalah pada kondisi clinical trial ya Dr. Itop ya. Jadi sebenarnya akan sangat bervariasi. Belum tentu yang 80% bandingkan 90% itu yang 90% akan betul-betul 90% pada individu. Karena ada situasi-situasi pada clinical trial yang tentunya sangat mempengaruhi. Jadi itulah juga mengapa WHO menganggap bahwa walaupun 60% efektivitasnya, itu artinya sudah mengurangi resiko untuk menjadi COVID berat itu 3 kali. Dan itu saya rasa sesuatu yang cukup berharga di masa pandemi COVID-19 ini. Ini mungkin pertanyaan pertama ya. Saya mohon izin, ada yang terlewat kah? Ya sudah Dok, mungkin bisa ditambahkan Dr. Itop, silakan. Ya, saya mungkin share sedikit satu slide mengenai apa itu vaksin ideal. Jadi tadi sebetulnya pertanyaannya adalah mana vaksin yang efektif. Sebetulnya efektif itu apa sih gitu? Ya, jadi kalau kita mengenal sekarang ada kata-kata 80% efikasi, 90% efikasi, tadi dikatakan 50% efikasi, inilah ya yang disebut efikasi itu. Ini ada 5 orang diberi vaksin, ini ada 5 orang yang tidak diberi vaksin dalam uji klinik, ya, dan penelitiannya. Ternyata dari 5 itu 1 terkena penyakit, tadi terkena COVID. Kemudian yang tidak diberi vaksin, misalnya semua terkena, maka kita bisa mengurangi 4 orang ini, ya, dari terkena infeksi. Itu 80%. Jadi kalau tadi 50% yang dinyatakan oleh WHO, batasan minimum untuk vaksinasi selama emergensi, itu artinya kalau 5 itu paling enggak 2 atau 3 lah itu terhindar dari. Artinya ada 2 yang mungkin masih terkena terkena COVID itu. Yang itu yang harus perlu kita sadari bahwa
seideal apa sih vaksin yang disebut sebagai betul-betul tadi bagus itu? 100%. Tidak akan pernah kita menemukan satu vaksin yang 100% efficacy. Jadi tadi yang dikatakan oleh Dr. Nadia, apa yang terbaik sekarang yang kita punya itu yang kita gunakan dulu. Dan kita harus perhatikan lagi juga yang lain. Dia harus imunogenik karena untuk bisa mencapai efficacy dia harus mampu membuat imun sistem kita itu menjadi terbentuk. Kekebalannya tahan lama. Dan ini yang tadi saya katakan kita belum tahu. Aman. Kita sudah tahu dari hasil kliniknya. Stabil kondisi lapangan. Ini kan penyimpanannya tadi. Bisa dikombinasi. Artinya kalau misalnya ini kalau vaksin program itu nggak perlu suntik sini sampai 5 suntikan. Kita bisa kombinasi. Kalau bisa dosis tunggal. Pada COVID ini susah untuk mencapai dosis tunggal. Dan tentunya dapat terjangkau oleh semua. Ini sudah gratis. Jadi sebetulnya sudah mendekati ideal apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah itu. Ya, kalau kita lihat imunogenik sudah, efekasinya sudah oke, ada kondisi di lapangan stabil, dosisnya oke lah 2 cuman, ya ini juga cuman satu jenis saja, aman, yang belum kita ketahui apakah kekebalannya lama atau tidak. Jadi ini yang disebut sebagai vaksin yang paling bagus itu kayak apa gitu. Jadi kita tidak hanya melihat efficacy saja, tidak melihat safety saja, tetapi keseluruhan. Mengapa vaksin itu merupakan masalah public health tadi. Public health program itu vaksin itu karena bukan individual, dia merupakan program yang bisa kemudian artinya health system di tempat tersebut itu yang harus dilihat juga untuk menyatakan dia ideal vaksin atau tidak. Oke, terima kasih Dr. Itop. Tadi ada pertanyaan itu ya Dr. Andreas tadi mengenai siapa yang membiayain tes atau? Iya benar. Ya. Benar. Itu sebelum tadi. Oh iya. Jadi pada prinsipnya status COVID-19 adalah status pada saat vaksinasi ya. Jadi kita tidak menyarankan untuk melakukan screening. Kalau memang tidak yakin dan ingin memastikan silahkan screening seperti itu. Tetapi tentunya dalam hal ini tidak akan atau belum bisa dibiayai oleh pemerintah. Dan tentunya yang dibiayai pemerintah adalah seperti protap kita melakukan 3T. Jadi kalau sudah dinyatakan positif, ya tentunya tidak mungkin untuk mendapatkan vaksin. Tapi kalau untuk screening memastikan kita tidak COVID, ini pembiayaannya akan secara mandiri. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Oke. Masih ya, jadi mungkin saya kira sudah terjawab ya, Pak Wendy. Ini sudah bisa kita simpulkan cerita kita sore hari ini. Ya, boleh Dok, silakan. Atau mungkin ada satu lagi mungkin? Apakah ada yang raise hand? Yang raise hand saja mungkin ya Dok ya, boleh? Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, ada 5 yang raise hand. Oh, ada 5. Ya. Mungkin kalau cepat terlalu banyak bisa. Dong kalau 5. Ya, di Dr. Cut, sebelum ke sana nanti saya pertanyaan dulu ke Dr. Nadia ya. Dr. Nadia, ini karena sudah dijelaskan seperti ini, masyarakat semakin mantap untuk mengikuti program vaksinasi, sementara suplainya. Silakan Dr. Nadia. Mohon maaf tadi Dr. Andre putus ya. Suplainya kenapa? Dr. Andreas? Ya. Iya, karena suplainya ini masyarakat kan sudah sangat yakin ya, apalagi sudah talk show kita ini sudah mengupas semuanya. Kemudian mereka merasa mantap untuk mengikuti program. Apakah pihak swasta nanti diperkenankan untuk
Baik, saya langsung saja ya, Dr. Andreas, bahwa sejak Presiden menyatakan bahwa vaksin diberikan secara gratis, maka kita tidak membuka kesempatan untuk pihak swasta melakukan vaksinasi. Artinya akses vaksinasi gratis mandiri ini sudah tidak memungkinkan lagi sejak Presiden memerintahkan kita untuk memberikan vaksin ini secara gratis. Oke, ya terima kasih. Nah, saya ke Dr. Itop. Kira-kira bagaimana kemampuan Indonesia untuk memproduksi, Dr. Itop, ya vaksin ini? Ya, pertanyaannya menarik karena ini sangat tergantung dengan kondisi teknologi dan penelitian atau kemampuan industri kita juga ya dalam produksi. Jadi kalau kita lihat sekarang ada berbagai macam jenis vaksin, ya ini Bio Farma sebetulnya satu-satunya manufaktur vaksin yang paling besar di Indonesia, itu jelas sudah bisa mampu untuk melakukan paling tidak separuh dari proses produksi Sinovac, ya karena kita dikirim dari Cina bentuk bulk, kemudian bulk itu kemudian dibuat menjadi bentuk vaksin di kita. Tetapi kita juga setahu saya juga kita sudah akan memproses agar proses pengembangannya sendiri itu akan tahun-tahun berikutnya ini akan semua dilakukan oleh Bio Farma. Nah, sekarang masalahnya adalah adakah industri lain yang kemudian punya kemampuan sebesar Bio Farma? Saya kira ini yang perlu menjadi satu perhatian khusus karena kita jangan kemudian berdiam diri sekarang untuk bisa mengembangkan vaksin-vaksin yang juga industrinya bisa saja berbasis di universitas, Pak Andreas. Jadi universitas itu punya kemampuan dalam akademik, punya kemampuan laboratorium, dan juga sebetulnya punya kemampuan entrepreneur, sehingga silakan dikembangkan. Kemudian vaksin-vaksin ini mulai dari skala animal sampai uji klinik yang kemudian juga kalau bisa dikembangkan menjadi satu industri yang bisa menambah industri-industri vaksin di masa depan. Saya kira masih besar terbuka karena saya kira kemampuan kita di Indonesia baik SDM maupun teknologi itu sudah ada. Itu aja sih. Oke, jadi dari sisi procurement, tadi Dr. Nadia sudah menyampaikan bahwa ini murni di tangan pemerintah, tetapi untuk pengembangan ini pihak-pihak yang lain boleh terlibat sebenarnya ya untuk meningkatkan kapasitas kita. Boleh. Oke. Ya, terutama swasta. Ya. Ya, Dr. Cut, mungkin ada satu lagi pertanyaan supaya bisa diakomodasi. Sepertinya ini sudah menjelang closing, Dok, jadi mungkin boleh langsung ke kesimpulan, Dok, silakan. Oke, kita simpulkan ya. Iya, para peserta mohon maaf belum bisa ditanyakan dulu untuk pertanyaannya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya coba untuk menyimpulkan ya dari cerita kita sejak jam 2 tadi, ini semoga sudah tampak di screen ya. Ya, ini kita bisa melihat bahwa yang namanya upaya pemerintah ya untuk melakukan 3T itu sudah dilakukan, kemudian edukasi masyarakat untuk melakukan 3M juga terus. Namun kita masih mengalami yang namanya peningkatan kasus ya, bahkan mungkin di beberapa tempat sudah masuk ke surge capacity ya, lonjakan yang luar biasa melebihi kapasitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ada harapan vaksin dan herd immunity ya, tadi kita lihat opening dari Pak Pri yang mengatakan ini surge capacity ya, dan ini mestinya bisa kita atasi kalau sudah ada vaksin dan herd immunity. Herd immunity terjadi kalau 70% ke komunitas ini sudah terkena, masih lama sekali kita. Nah, vaksin, wah ini satu intervensi yang sangat-sangat ditunggu ya oleh berbagai kalangan. Namun kemudian dari sisi vaksin ini sendiri, ini pengetahuan masyarakat berkembang ya, dari sosial media, dari rumor, dari seminar-seminar awam, ya ini muncul ya. Dan di sisi pemerintah, ini pemerintah berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan vaksin ini. Kajian ahli, kemudian dari WHO, ya semua
informasi-informasi terbaru itu disaring, bahkan juga informasi dari produsen. Kita melihat gerakan pemerintah untuk langsung melihat ya, dari markasnya produsen ini seperti apa situasinya. Nah, kemudian yang terjadi itu masyarakat ada yang pro dan kontra, ya, acceptance-nya itu terbelah dua. Kemudian juga dari sisi pemerintah tetap ini dijalankan oleh karena dipercaya bahwa dengan vaksin ini ada banyak sekali yang bisa diselamatkan, baik itu dari kematian maupun terinfeksi. Dan akhirnya dengan approval model emergency ya, emergency use authorization, itu dipilih 7 vaksin. Ya, namun pertanyaannya kemudian kapan ini akan diberikan? Ya, karena kita melihat dari apa yang sudah dibahas tadi, target dan kurun waktu ini menjadi pertanyaan. Kemudian kita melihat juga yang kontra itu mempertanyakan mengenai uji klinis, kemudian side effect, apakah jumlahnya mencukupi. Sedangkan yang pro dari masyarakat ini bertanya tentang kriteria, seperti apa yang layak untuk divaksin. Nah, pemerintah satu sisi ya itu sudah menyiapkan banyak hal, procurement-nya, logistiknya, cold chain, strategi dan teknis pemberian, sampai dengan database. Ini tadi kita sudah lihat, ya sudah disiapkan semuanya, bahwa pada saat procurement sudah ada studi-studi yang dipelajari, mana yang akan dipilih. Tadi Dr. Itop juga menyampaikan kalau yang Sinovac itu karena lebih manageable ya dibandingkan dengan Pfizer yang membutuhkan teknologi. Nah, kemudian dari sisi logistik, ini juga dipikirkan bagaimana bisa menjangkau daerah-daerah. Dari sisi cold chain, tadi Dr. Nadia menyampaikan ya suhu yang dipersyaratkan itu sama dengan cold chain standar kita untuk vaksin yang lain. Jadi tidak ada penambahan infrastruktur, hanya memastikan. Ya. Kemudian strategi dan teknis pemberiannya juga sudah dipikirkan. Ya, bahkan database tenaga kesehatan menggunakan 3 kriteria. Ya. SISDMK itu sangat powerful. Ya, kebetulan saya terlibat dalam pengembangannya dan SISDMK ini inputnya dari lapangan, dari daerah ya, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari puskesmas, sehingga datanya sangat akurat dan present ya sesuai dengan waktunya. Nah, tadi dari sisi masyarakat mereka mempertanyakan kriteria seperti apa. Dr. Itop mengusulkan supaya kriteria ini bisa dibuatkan algoritmenya dengan memanfaatkan artificial intelligence, dan kita tahu masyarakat kita juga banyak yang menggunakan handphone ya link dengan internet sehingga itu bisa dimanfaatkan. Namun juga masih ada isu bagaimana dengan daerah-daerah yang low resource ya, yang kekurangan dukungan jaringan ya, apakah mereka juga bisa menggunakan fasilitas ini atau nanti ada measurement yang lain ya, yang membuka kesempatan mereka untuk juga dapat divaksin. Dan yang menarik kita lihat ini ada istilah uji klinis, side effect. Ini masyarakat awam sudah membahas ke sana. Ya, saya tidak tahu informasinya dari mana, tapi masyarakat awam sendiri sekarang kata-kata ini jadi biasa. Ya, kami yang di kesehatan masyarakat ini juga kadang-kadang amazed ya, impressed dengan terminologi yang digunakan oleh masyarakat untuk cerita tentang COVID-19 ini. Ya, pengetahuan mereka itu akselerasinya luar biasa. Nah, oleh karena itu tadi Dr. Nadia sudah menyampaikan semua isu itu sudah di-handle, ya, kepastian supply ini sudah direncanakan semuanya, kesiapan daerah, sistem kesehatannya ini juga tadi sudah diadres oleh Dr. Itop, ya, sistem kesehatan daerah harus kuat, ya. Kalau nanti pusat sudah mengadakan didistribusi ke daerah, nah sistem kesehatan daerah berikutnya yang harus bertanggung jawab untuk sampai kepada masyarakat. Kemudian risk management juga sudah diadres. Namun tadi ada pertanyaan di chat ya mengenai pembiayaan. Kalau kemudian terjadi KIPI, ya ini siapa nanti yang membiayai dan dirujuk ke rumah sakit yang mana? Ini tadi masih sedikit jadi black box kita. Nah, oleh karena itu yang paling penting ternyata adalah komunikasi dari pemerintah ya, bahwa semua hal yang telah dilakukan oleh pemerintah yang merah itu ya sampai dengan yang hijau ini mestinya sudah bisa di-packing ke dalam satu bentuk komunikasi publik. Ya, supaya publik bisa mempelajari,
bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga yang kontra ini bisa makin sedikit. Ya, karena tadi ada pertanyaan juga, ini nakes sendiri juga ragu-ragu gitu. Sementara sudah dijawab dengan sangat lugas oleh Dr. Itop bahwa memang demikian kondisinya dan kita tidak ada alasan untuk tidak percaya terhadap vaksin ini. Nah, harapannya nanti setelah komunikasi ini terjadi, maka masyarakat jadi kenal dengan vaksinnya dan bisa memanfaatkan efikasinya sehingga mereka kebal, masyarakat bisa beraktivitas normal dan pemerintah bisa menjalankan kembali kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Ya, Dr. Cut, ini kesimpulan yang bisa saya coba untuk gambarkan setelah kita berdiskusi selama 2 jam. Terima kasih, Dr. Cut. Terima kasih, Dokter. Ini kesimpulannya sudah luar biasa sekali, sudah dirangkum dari narasumber kita yang luar biasa juga hari ini. Terima kasih kepada Dr. Andre dan juga kepada 2 narasumber kita, Dr. Jarir dan juga Dr. Nadia, sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah setia sampai di akhir acara. Mudah-mudahan cukup terjawab beberapa pertanyaan. Kalau ada yang belum, semoga ada kesempatan di lain waktu untuk bertemu para narasumber kita. Dan terima kasih juga kepada Indo HCF, kemudian Kreki dan juga IDSmed yang telah mendukung acara talk show Bibir COVID hari ini. Dan sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sedikit beberapa kata penutup dari Dr. Supriyantoro, SPP Mars. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Cut. Terima kasih Pak Andreas yang sudah secara smart merangkum acara. Ini kayaknya moderator yang paling istimewa nih Pak Andreas nih. Selalu ditutup dengan rangkuman yang skematis, yang dengan cepat sudah dibuat, walaupun mungkin skemanya sudah dibuat duluan ya, template-nya. Tapi hebat. Yang luar biasa adalah narasumber kita. Saya mendapat banyak informasi dari para pendengar. Terima kasih. Sangat puas dengan penjelasannya Dr. Nadia dan Pak Itop. Bahkan kalau tidak keberatan kayaknya terpaksa kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi minggu depan kita akan lanjut dengan topik ini yang memang akan lebih fokus kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi kita Indo HCF Kreki, dan kita akan kerjasama dengan Yayasannya Bu Agung Gumelar nih, YKPI minggu depan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang vaksin ini. Moga-moga Bu Nadia dan Pak Itop punya waktu lagi nih. Juga Pak Andreas Bucut punya waktu lagi, jadi nggak berubah nih timnya kalau bisa minggu depan. Karena tadi masih banyak PR. Dan silakan pertanyaan-pertanyaan dikirim di chat, sudah ada nomor handphone dan email untuk kita diskusikan minggu depan, sehingga apa yang ingin diketahui masyarakat bisa lebih kita tangkap dan kita jawab untuk ke depan. Hanya ada 2 hal penting nih Bu Nadia yang kelihatannya agak mengganjal, terutama buat saya pribadi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa vaksin ini diberikan pada mereka-mereka yang selektif tentunya ya, yang memang belum pernah positif dan lain-lain. Artinya kan ada proses seleksi dari peserta. Kalau kemudian proses seleksi peserta itu tidak disediakan biayanya, apakah mungkin kelompok masyarakat bawah ini dia membiayai sendiri biaya-biaya untuk pemeriksaan PCR atau paling nggak antigen negatif? Karena lumayan antigen yang biayanya pun sudah 250.000. Kalau kita ingin gunakan metode baru yang versinya UGM, Genos, itu sangat murah, tetapi alatnya pun saat ini produksinya masih sangat sedikit. Jadi ini menjadi kondisi dilematis, sehingga bukan tidak mungkin nantinya apakah kemudian akan dilakukan blind, sehingga tutup mata apakah dia sudah terpapar atau belum, main suntik saja. Nah ini mungkin menjadi pertimbangan pemerintah. Jangan sampai gara-gara itu kemudian ternyata yang disuntik sudah COVID positif dan menimbulkan efek negatif. Kemudian hal yang berikutnya memang adalah biaya-biaya yang terkait dengan tadi efek samping juga perlu dipastikan seberapa jauh kalau memang efek samping itu sedemikian mengganggu, apakah juga dibiayai pemerintah. Ada beberapa hal lagi yang memang sangat ingin diketahui oleh masyarakat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kami akan melanjutkan ini pada sesi minggu depan sebagai bentuk kontribusi kita kepada pemerintah dan ingin ikut mensukseskan. Satu hal lagi yang tadi saya hampir kelupaan, bahwa dengan makin pahamnya masyarakat dan sekarang makin terbuka, saya pun mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan ingin cepat divaksin,
Kalau saya harus nunggu pemerintah, saya kapan? Apalagi saya punya komorbid, saya lebih dari 60 tahun. Jangan-jangan nunggu 2-3 bulan lagi. Sementara saya kepingin segera nih. Kenapa sih pemerintah harus menutup yang swasta? Oke, pemerintah silahkan memberikan gratis buat semua, tapi tolong swasta jangan ditutup. Karena kadang-kadang ada juga masyarakat yang kepingin dapat segera, saya lebih baik membayar daripada saya harus ngantri berbulan-bulan. Nah, ini mungkin juga perlu menjadi pertimbangan, karena sedemikian pentingnya, apalagi melihat betapa ngerinya melihat teman-teman dekat saya sudah beberapa meninggalkan kita yang dengan cepat akibat serangan COVID itu kemudian dipanggil Allah yang Maha Esa. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan. Niat baik pemerintah bagus, menggratiskan, tapi jangan kemudian karena menggratiskan menghilangkan hak dari warga negara untuk ingin memperoleh fasilitas yang lebih. Seperti juga BPJS kan, pemerintah memberikan fasilitas gratis untuk BPJS standar, tetapi pemerintah tidak menutup mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk mempunyai pelayanan kesehatan yang lebih. Nah, mungkin untuk vaksin ini, Bu Nadia, mohon disampaikan kepada Pak Menkes dan Pak Presiden, ini suara banyak orang nih, bahwa tolong jangan ditutup peluang swasta, karena kami juga beberapa diantaranya kepingin cepat mendapat vaksinasi walaupun terpaksa harus membayar daripada harus ngantri berbulan-bulan. Nah, ini moga-moga yang ini bisa dapat jawaban untuk ke depan. Terima kasih, sekian, dan kepada seluruh peserta baik yang melalui Zoom maupun melalui live streaming, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali nanti tanggal 14 Januari jam 2 sampai jam 4 dengan acara Bibir COVID. Moga-moga dengan narasumber yang sama, tidak berkeberatan juga host yang sama nih, Pak Andreas dan Butut. Di hair. Terima kasih banyak, karena peminatnya banyak jadi di hair. Iya. Bukan di hair, di extend, Pak. Di extend. Terima kasih, Dr. Supriantoro. Jadi nanti ada episode 2 nih ya, Dok ya, insya Allah. Betul. Ya, judul sama. Jadi kalau ada yang pertanyaan belum dijawab, boleh bergabung lagi minggu depan. Nanti insya Allah akan dijawab. Betul. Ya, terima kasih Pak Pri undangannya. Terima kasih Dr. Itop, Dr. Nadia, luar biasa sekali respon dari peserta kita, dan saya kira apa yang sudah disampaikan tentu sangat bermanfaat, dan kita praise untuk Pak Pri ya, yang sudah mengumpulkan kita semua di sini. Terima kasih Pak Pri. Iya, terima kasih, dan demikian acara talk show Bibir COVID kita siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di talk show Bibir COVID minggu depan. Terima kasih Pak Pri, terima kasih Bu Lydia, Dr. Nadia, terima kasih Dr. Nadia, Dr. Andreas, Dr. Ito, terima kasih Dr. Nadia, Dr. Andreas, Dr. Jari, terima kasih. Terima kasih Mbak Cut, terima kasih. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Agom yang hadir sampai akhir. Terima kasih.
Setiap kita mempunyai kemampuan untuk berdampak dan meninggalkan warisan. Warisan bagi dunia yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kehadiran kita. Setiap dari kita ada yang berdiri di barisan depan, ada yang mengatur strategi untuk melawan, ada yang memfasilitasi itu perjuangan. Semuanya berperan sebagai kesatuan untuk suatu tujuan. Kualitas hidup yang terus membaik di masa depan. Ada yang terus mengusik dalam diri. Pejamkan mata dan dengarkan hati. Biarkan ia berfungsi sebagaimana ia tercipta. Sebuah fungsi sederhana yang begitu berharga, yaitu merasa. Merasakan bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, bukan sekedar materi. Hidup itu adalah soal kapan dan bagaimana caranya peduli. Menyadari kalau bahagia hadir di saat melihat orang lain tidak lagi bersedih. Hidup itu bukan sekedar simpati, melainkan ikut beraksi. Menjadi bermakna kalau ternyata dirimu lah yang mereka cari. Hidup itu peka terhadap tanggung jawab bagi banyak pribadi. Terasa berarti saat kita dipercaya untuk sesuatu yang lebih. Kekuatan itu nyata ketika kita mau peduli karena yakin bahwa tiap kehidupan sungguh berarti. Teruslah hidup memakai hati dan berikan kesan yang membekas pada hidup ini. Jangan berhenti untuk terus rasa, dan sejarahlah yang akan menjadi bukti. At IDS Med, we care with the heart because your life matters.